Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Ini langsung kalau wajah hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Saat aku umaro fata'rifu nawatungkirun. Faman arofa bari'a waman angkaro salima. Walakin man rodiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallab. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini iso pejabat, iso pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin prilakune sing enggak bener. Faman arafa bariya. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bariya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat. Lah sing ra selamat sapa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya wa walakin man rodiya tetapi nek sing ra selamat yo rido cocok wa ya anut wah cocok pintan to. Mergo untuk bagian. Satu rumah ono tuh biasa wae. Biasa wae perkara ngene ae. Walakin man rodiya napa? Fataka. Lah ini anti ke Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing Umar? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Wala dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallah selagine mereka isih salat. Ini menunjukkan gitu bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatiluhum jawab Nabi napa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi napa? Jangan. Tapi antiken Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sholat, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Bagi seorang Nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Artinya seorang Nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana. Enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskin kami, kita sudah miskin. Madun rawat ana sing miskin, miskin dhewe. Roken rawat ana sing miskin, miskin
Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Tidak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, tidak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darah ini kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan.